Halo semuanya, aku mau memberikan pengenalan tentang apa itu Block Circle, siapa kami, dan apa yang kami lakukan. Aku sudah berkecimpung dalam dunia kripto selama beberapa tahun dan sudah merasakan pahit manisnya di dunia kripto itu sendiri. Karena itu aku tertarik lebih jauh untuk menganalisis tentang dunia makroekonomi dan latar belakang yang membuat harga kripto itu bergerak. Itu juga yang menjadi alasan kenapa Block Circle Indonesia hadir. Aku ingin dengan adanya tools-tools yang akan aku perkenalkan dari Block Circle Indonesia ini bisa membantu kamu sebagai trader dan investor kripto untuk menganalisis arah market tanpa harus menebak-nebak. Jadi bisa mengambil keputusan berdasarkan data yang ada. Block Circle sendiri mempunyai 6 tools utama dan semua tools ini juga aku pribadi pakai. Jadi buat teman-teman trader dan investor yang penasaran bisa langsung coba di blockcircle.com. Di sini kami punya 6 tools utama. Yang pertama Momentum Trading Engine atau MTE, Altcoin Market Scorecard atau AMS, Multi Time Frame Momentum Scorecard atau MMS, Global Liquidity Scorecard atau GLS, Macroeconomy Risk Scorecard atau MRS, dan Alpha Hunter Suite atau AHS. Untuk yang pertama, kita punya Momentum Trading Engine atau MTE. Di sini MTE ini berfungsi untuk memberitahu kamu kapan exit dan entry market, serta kapan harus short dan kapan harus long. Ini bentuknya merupakan konfigurasi dan semuanya bisa kamu atur sendiri, serta kamu bisa melakukan backtest di sini. Kamu bisa mengatur tanggal mulai, tanggal berakhir, kamu bisa memberikan indikator yang ingin kamu mau dari RSI, EMA, dan seterusnya, sehingga kamu bisa mengatur sendiri berdasarkan strategi kamu untuk uji coba terlebih dahulu. Yang berikutnya ada Altcoin Market Scorecard atau AMS. Jujur aja ini membutuhkan waktu yang agak lama untuk bangun tools ini, dan tujuan dari tools ini adalah untuk membantu kamu sebagai investor dan trader kripto mengetahui kapan pasar altcoin itu bullish atau bearish. Di AMS ini sendiri juga kami itu tidak hanya menggunakan satu metrik aja, melainkan kami menggabungkan 6 metrik utama, di mana dari ke 6 metrik ini yang bisa menyimpulkan apakah pasar altcoin itu sedang bearish atau bullish, dan kami sudah memberikan skor, di mana skor itu 1-100 kapan altcoin itu sedang dalam core yang bagus. Bisa teman-teman lihat langsung di sini, dan sudah juga ada keterangannya tersendiri. Jadi data ini bisa bantu kamu untuk ambil keputusan mengenai Altcoin Market Scorecard. Yang ketiga ada Multi Time Frame Momentum Scorecard atau MMS. Di tools ketiga ini berfungsi untuk melihat apakah tren yang kamu lihat itu asli atau jebakan. Maksudnya gini, kebanyakan itu biasanya beli di harga saat pucuk dan kita hanya melihat secara kasat mata, sehingga kita langsung beli tanpa mengetahui momentumnya itu masih ada atau sudah habis. Nah, dengan adanya tools multi time frame ini, kamu bisa melihat momentum dari berbagai multi time frame dalam satu tampilan. Jadi poin utama yang paling penting di sini adalah titik nol, di mana kalau momentum skornya berada di bawah 0 dan mulai memantul ke atas, itu indikasi awal pembalikan arah sebelum harganya benar-benar naik tinggi. Tapi sebaliknya, kalau misalnya harganya naik dan skornya momentum justru ditolak di titik 0, itu tandanya kenaikan palsu. Jadi dengan ini kamu bisa melihat arah tren tanpa harus menebak-nebak lagi. Yang berikutnya ada Global Liquidity Scorecard atau GLS. Di sini tujuannya untuk memungkinkan kamu melihat kondisi likuiditas secara global. Kenapa ini penting? Karena likuiditas itu biasanya yang menjadi penggerak utama dalam naik turunnya harga. Jadi kamu bisa melihat ada banyak sekali data yang ada di sini, terutama data net liquidity dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Kanada, dan kamu bisa melihat dalam jangka panjang dan pendek. Jadi jika data likuiditasnya kamu bisa lihat di status, kalau dia expanding itu berarti datanya sedang bertumbuh, dan itu merupakan lampu hijau bagi aset berisiko seperti kripto untuk naik. Tapi kalau likuiditasnya ditarik atau draining seperti ini, maka itu bisa terjadi akan ada koreksi yang sangat besar. Jadi tools ini tuh memberikan kamu kepastian nih, apakah ada uang yang mendukung untuk kenaikan harga di kripto atau hanya spekulasi saja. Tools yang kelima ini ada yang namanya Macroeconomy Risk Scorecard. Nah, ini adalah navigasi untuk memahami kebijakan moneter secara objektif. Di MRS ini kita bisa pantau tuh apa bank sentral ini sedang dalam fase ekspansi, mencetak uang, atau kontraksi, menarik uang dari pasar. Jadi salah satu fitur krusialnya adalah neraca keuangan dari DFED sendiri, dan teman-teman bisa lihat dan membuktikan sendiri apakah DFED ini benar-benar menyuntikkan dana untuk pasar seperti pasar kripto ya, seperti yang mereka janjikan, atau justru sebaliknya. Jadi MRS ini bisa membantu kamu melihat resiko besar dari sisi geopolitik dan makroekonomi.
sehingga kamu bisa memposisikan portofolio sebelum adanya perubahan kebijakan berdasarkan apa yang diumumkan ke publik. Yang keenam adalah Alpha Hunter. Di sini kamu bisa melihat banyak sekali token-token terbaru yang baru launch di berbagai blockchain dari Ethereum, Solana, Arbitrum, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa lihat token listed di berbagai exchange dan kamu juga bisa menyalakan notifikasinya. Itulah ke-6 tools dari Block Circle Indonesia sendiri. Buat teman-teman yang coba bisa langsung di blockcircle.com.